Tetap siji. Ala hadhihin ya Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ba'du. Khotanul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah rahimahumullah. Alhamdulillah. Sehat semua Pak nggih? Kiai Haji. Ya masalah. Mana Pak Haji Tris? Sudah pun rawuh tereng. Masih di barat. Sudah di sini. Alhamdulillah. Tiang pinten mriki sedaya? 9 10. Subhanallah. Tahun depan yang lain. Pun. Doanya orang baru haji itu jebolkan langit. Makanya jenengan ojo jaluk kawin lagi. Jebol. Jenengan jangan mau doakan Ustaz, mugi-mugi iso rabi man. Gak usah. Engko garakno ruwet. Aku sing diparani kok gara-gara iku. Ya alhamdulillah. Kita lanjutkan hadis Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Jarang dengar Pak ya? Nama Suhaib bin Sinan. Kunyahnya Abu Yahya. Kalau di dalam bahasa Indonesia, gelar itu semua gelar. Bahasa Jawa gelar. Padahal kalau di dalam bahasa Arab gelar itu ada dua. Gelar dalam arti lakob, gelar dalam arti kunyah. Setiap nama yang diawali dengan kata bapak, ibu, putra, Ibnu Omar, Ibnu Abbas, itu namanya kunyah. Kunyah. Tapi kalau langsung pakai misalkan si hitam, si kuning, si melati, itu namanya lakob Pak. Begitu juga di gelar akademik di Indonesia, gelar itu sarjana, master atau magister, doktor, itu gelar itu sampai di situ Pak. Kalau jabatan, asisten ahli, associate profesor, full profesor, itu namanya jabatan. Kalau pangkat, penata, pembina, niku pangkat. Kalau golongan 2, 3 sampai seterusnya. Begitu juga dengan anggota. Mulai dari bintang 1, brigjen dan seterusnya. Ngoten enggak nggih? Kalau di dalam bahasa Arab yang diawali dengan kata abun, umun, ibnun itu namanya kunyah. Bukan lakob, kunyah. Abu Yahya itu adalah kunyah atau gelarnya Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan ini Pak, orang Persia, Irak. Dulu Irak itu masuk Persia termasuk Iran tuh. Bapaknya bernama Sinan, gubernur Irak. Waktu diserang oleh tentara Bizantium, Irak kalah. Akhirnya apa? Suhaib masih kecil ditawan Pak, dijadikan budak. Konsekuensi kalah perang itu jadi budak Pak. Jadi budak. Lanang dijual, lek wedok. Lek kalau laki-laki dulu itu dijual, kalau perempuan dipelihara. Yang cantik, yang jelek dijual. Dulu Suhaib ditahan, dijual jadi budak selama 20 tahun. Sampai terdengar informasi bahwa di Mekah muncul seorang nabi sesuai dengan yang pernah dia baca dalam Alkitab. Hanya Suhaib ini lari Pak. Lari dari majikannya, melarikan diri untuk mencari informasi sosok Muhammadur Rasulullah. Belum ketemu. Hanya pelentang-panting dia berusaha mulai dari istilah jualan itu Pak. Jualan kecil-kecilan sampai besar, sampai terdengar bahwa sosok Muhammad itu ada di Mekah. Akhirnya Suhaib bin Sinan ini datang ke Mekah dan dilala dengan kuasa Allah, qadarullah kata teman-teman Salafi. Kuasa Allah boten purun Pak, menggunakan qadarullah. Pokoknya bahasa Arab kafe Indonesia boten purun Pak. Nggih,
welas asih mboten purun Pak. Kok kudu Arab kabeh. Iya gak masalah, gak masalah. Tapi ojo sampai gak gelem bahasa Indonesia, sugeng rawuh. Ojo ahlan wa sahlan. Kan aslinya sami mawon. Nah, terus ketika nyampe di Mekah di depan Darul Arqam, tempat Rasulullah mengajarkan ajaran Islam. Umat Islam kurang lebih waktu itu baru 30 pengikutnya, laki perempuan 30 orang Pak. Di depan rumahnya Darul Arqam, Suhaib bin Sinan ini ketemu dengan sahabat Ammar bin Yasir. Nguping-nguping gini Pak, ditegur sama Suhaib, Mas, lo apa nguping? Aku pengen ngerti ajaran Rasulullah, aku pengen masuk Islam. Cari ini Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir menjawab, kamu sendiri ngapain di sini? Podo, aku pengen masuk Islam. Laila ngono ayo mlebu. Assalamualaikum, mlebu langsung masuk Islam. Jadi Suhaib bin Sinan itu sama dengan Ammar bin Yasir masuk Islamnya minas sabiqinal awwalin, termasuk orang-orang yang masuk Islam di awal Islam. Kurang lebih waktu itu jumlahnya sekitar 30 orang. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan. Berarti panjenengan saya pun ngertos Suhaib bin Sinan itu termasuk sahabat Nabi yang masuk Islam di awal-awal Islam. Umat Islam itu ojo sampai dengar nama sahabat gak ngerti sopo iku. Gak ngerti Pak. Abu Ayyub Al-Ansari sering nggih. Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa itu? Orang tua yang mempersilahkan Rasulullah untuk singgah dikala Rasulullah nyampe di Madinah, yang kemudian tempatnya itu dijadikan sebagai masjid Quba, masjid pertama pinggiran kota Madinah. Qala dawu sapa Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaban, apa ajaban itu? Sungguh luar biasa. Li amril mukmini, urusan wong mukmin. Wong mukmin itu luar biasa. Subhanallah. Inna amrohu satuhuni perkarai al mukmin kullahu sekabiani amrihi lahu kadue mukmin khairun iku wapi. Walaisa dzalika li'adin illa lil mu'min. Semua urusan wong mukmin itu mengandung kebaikan yang tidak dimiliki oleh orang selain mukmin. In asabathu sarra syakar. Kalau dia dalam keadaan bahagia, dia bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Itu baik. Fakana lahu khairan. Fakana khairan lahu. Wa in asabathu darra sabar. Fakana khairan lahu. Andaikan pun tertimpa musibah, kesempitan, keruwetan, maka umat Islam, orang beriman akan sabar dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu baik Pak. Jadi orang mukmin itu tidak ada yang baik, semuanya mengandung kebaikan. Bahkan duduknya orang mukmin itu Pak dapat pahala. Duduk di masjid, apalagi sambil senden Pak, apalagi ditambah kopi, wah, pokoknya ojo rokok. Lek masjid rokok gak oleh Pak nggih. Kula baleni, lek di masjid gak oleh ngerokok. Lek ngopi tape ngeroki. Asalkan kopinya gak dituangkan ke lantai Pak. Lek dituangkan ke lantai gak boleh Pak. Pun ini pelajaran penting bagi umat Islam, bahwa kita diajarkan Rasulullah apapun keadaan kita harus menerima. Bahasa Jawanya neriman ing pandomi Gusti. Nggih napa nggih? Nerima. Jenengan nerima nggih? Enggak ono kopi ning ngaji nerima. Nerima Pak. Ono ibu-ibu si loro telu tok ibu ini. Wakeh nggih asline. Pun niki enten gambare mriko. Jenengan ningali kula Bu tabu. Nggih, pun.
Nyun sewu bapak-bapak, saudara-saudara, kula jenengan sedaya dadi wong apik niku aja ngenteni sugih. Lek jenengan dadi apik ngenteni sugih gak iso. Mau kurban ngenteni sugih gak iso. Kate nyumbang ngenteni sugih gak kira nyumbang. Dadi wong apik bantu wong ngenteni sugih gak kira. Kate umroh ngenteni sugih gak kira, kate haji daftar haji ngenteni sugih gak kira. Ada kesempatan, ada niat, insya Allah semuanya dipermudah oleh Gusti Allah. Nggih Pak. Wong iku Pak, wa kunu min ibadillahi sholihin. Dadi yo hamba-hamba Allah sing apik. Dadi yo wong apik. Wong apik kok Pak. Wong apik adalah wong sing iso ngapiki wong liya, iku apik. Lah ibadah tok gak iso, Pak. Nabi Isa ketemu setan. Tahu setan, Pak ya? Tahu ya, pernah sering dengar ya. Setan itu kan saya sering sampaikan dibagi menjadi 10 kelompok. Setan itu dibagi menjadi 10 kelompok. Salah satu setan yang populer itu adalah wasnan. Setan wasnan yang bertugas memang untuk menjadikan orang itu ngantuan. Walaupun mari turu, pokoknya melok ngaji ngantuk, ngurung untuk khutbah ngantuk, tahlilan ngantuk, lek wayahe mangan. Bener gitu? Ngantuk. La ilaha illallah. Berkat metu Pak. Ngene binar terang benderang. Enten nggih? Tiyang mriki. Allah. Lah niku wasnan niku Pak. Coba panjenengan ningali. Ono wong mari adus saking griya mari adus mari wudu sehat Pak, budal Jumatan ngrungokno khutbah mesti ngantuk. Napa malih khutbah rada dawa-dawa gak jelas. Kan enten kene khutbah sing gak jelas nggih. Dawa. Makanya khutbah niku khutbah sing sae dan sunnah niku khutbah pendek tapi jelas ngene lho. Titik-titik sing penting mlebu, endek-endek mlebu kabeh, luwih apik ketimbang dawa gak mlebu belas. Khutbah dawa Pak, gak mlebu, percuma. Lek pendek mlebu kabeh, masuk iso di amanno. Alhamdulillah, nggih. Niku jenenge wasnan Pak. Wasnan niku ganggu wong, po kantuk. Tapi lek dudu amal soleh misalkan domino, wasnan gak anu Pak, gak masuk gendaan. Senajan peteng-peteng di kerumuni nyamuk Pak, di kuburan Cino Pengembang Kuning Pak, gak ngantuk blas. Kok ngerti jare ini Pak? Lagi wong sewengi lho sampai subuh gak kroso. Lah wis subuh ta salat jare ini Pak. Waktu diuber-uber Satpol PP ngono lho Pak. Gak kroso. Lek napa berduaan karo bojoe wong. Lek berduaan karo bojoe dhewe Pak sak jam, sumpek kate metu tok Pak. Allahumma shalli Muhammad. Pun Nabi Isa ketemu setan. Kata Nabi Isa, ya, napa panggilan napa? Tan dalam. Jadi setan niku lek ngomong halus, sopan. Senajan terkutuk laknatullah alaih, tapi ngomong isip. Setan terkutuk lo ngomong sopan. Dadi lek ana menungso ngomong gak ana sopan-sopane blas, berarti luwih nemen teko. Nggih. Kan logikane ngoten, Pak. Makin kula jenengan ojo sampai kalah sama setan. Jenengan nopo nggih mangkel sama seseorang, lek iso tetep ngomong api. Motomu ojo sampai ngono, Pak. Wis duwe moto loro sik nyebut motoe wong. Enten nggih? Enten. Niku, Pak. Ojo seneng misu. Jarin Nabi Isa, setan dalam. Siapa orang yang paling kamu cintai? Jawabannya
membuat Nabi Isa kaget. Orang yang paling aku cintai nunjuk orang itu orang sedang sholat, Pak. Allahu Akbar. Lah, heran Nabi Isa. Biasanya setan itu paling benci sama orang sholat. Makanya kalau ada orang sholat, setan mesti melebu ganggu orang sholat. Iki kok ada orang sholat, setan kok senang. Tapi dijarno oleh Nabi Isa. Nabi Isa tanya, siapa orang yang kamu paling benci? Tadi yang paling kamu cintai. Setan duduk. Itu orang sedang maksiat, Pak. Lah kok normal setan? Biasanya setan itu paling benci orang sholat, paling senang orang maksiat. Ini terbalik. Paling senang orang sholat, paling benci ahli maksiat. Jadi terbalik, Pak. Nabi Isa tanya, setan, kenapa kamu sangat mencintai itu orang, Pak? Ditunjuk langsung itu. Enggak ngenten, Pak, enggak. Ngonon. Itu. Kata setan, iya, dia walaupun sholat tapi pelit, medit, bakhil. Ahli sholat, Allahu Akbar. Sampai itu R-nya itu sampai ngepeceper kayak buyung-buyung. Ngono, Pak. Saking pengen fasih di fasih nu takbiri sampai muni ini koyok buyung poyo. Ngerti poyo? Puro anu no. Ndok poyo niku, Pak. Sing duwe ndok poyo itu kan buyung poyo. Iku lek ditu, iku muni kleter iku sing diitung, Pak. Ceper. Nah, semakin banyak ketetere itu menang, Pak. Kok ngerti? Jare ini ngoten, Pak. Wah. Salat wapi tapi wong medhit. Diajak sumbangan muharraman. Enten muharraman mriki. Santunan enten nggih. Nggih, sampun, dereng. Kok gak ngundang kula? Ini ada sumbangan gak gelem nyumbang. Gak gelem nyumbang. Kecuali ancen wong gak duwe melarat apelah. Tapi wong sugih medhit enten bae. Pak. Nggih, enten wong sugih medhit enten. Tiang pundi? Oh mriki. Tiange rawuh. Allah. Karena medhitnya iku aku seneng cari setan, Pak. Sing iku ahli maksiat aku benci. Apa? Wonge loman, ahli sedekah. Durung teko proposal wis ngomong dhisik. Mbah, aku nyumbang Muharram, Mbah. Piro anak yatim? 60 swidak. Weh kabeh, aku tak nyumbang porsi 100. Dan 60 yatim sing 20 duafa, sing 20 rondo sing enom. Wah. Ono enom ya, Pak. Misalnya ngoten, Pak, iku durung proposal durung teko wis nyumbang. Jadi wong ahli nyumbang, Pak, walaupun ahli maksiat, setan ku benci. Nabi Isa tetap tanya, apa maksudnya setan? Nabi Isa kata si setan, orang ahli sholat tapi pelit, rokikun min muketillah. Orang ahli sholat pelit itu tipis sekali terhadap murkanya Allah, azabnya Allah. Tinggal sak seret murka. Sedangkan orang ahli maksiat, ahli sedekah, ahli infak, ahli nyumbang, rokikun min ghufranillah. Tipis sekali terhadap pengampunan Gusti Allah. Maka jenengan yang merasa dosa wakeh, Pak, seneng-seneng nyumbang masjid nopo, sumbang masjid, Pak. Enten nopo uang jamaah jenengan gowo dhuwit salami kabeh sing salat niku. Sing sop pertama salami, Pak. Sing mburi aja. Dadi mulai besoknya insyaallah rebutan sop pertama. Pokoknya khusus sop pertama jenengan kei 100-an, Pak. Nggih. Ojo ngenteni Ramadan, Pak. Pokoknya mulai mangke insya nanti. Sop pertama 100-an. Insyaallah uang, Pak, ngejar sop pertama senajan di luar, Pak. Nggih.
Pun. Tadi wong apik iku ojo ngenteni sugih. Nyumbang ojo ngenteni sugih. Tak dongakno jenengan, Pak. Sugih nggih. Amin, aminu, amin. Lek sugih jenengan nyumbang. Kabeh tak dongakno sugih. Tapi syaratnya siji, lek ana tangga nyelang, jenengan kasih. Dikasih boten? Kasih nggih? Piro? Tergantung. Nabi Musa alaihissalam dua tongkat. Nanti cerita, tereng. Nabi Musa itu dua tongkat, Pak. Dawa tongkatin Nabi Musa itu 5 meter, Pak. 5 meter. 5 meter, Pak. Kata Imam Nawawi dalam kitab Madarijus Su'ud fi Iktisalil Burud, Imam Nawawi mengatakan tongkatnya Nabi Musa itu asyratu adzru, 10 dhira'. Sak dhira' segini. Perkiraan 56 cm. Berarti kalau 10 dhira' dibagi 2, berarti kira 5 sampai 6. Oke. 5 sampai 6, anggaplah 5 meter. Tongkatnya Nabi Musa 5 meter. Berarti tingginya Nabi Musa 10 meter. Karena tongkat itu separuh badan. Kalau yang itu bukan tongkat, itu namanya tombak. Kalau tombak panjang kudu dawa buat perang, Pak. Tapi kalau tongkat tekan itu, Pak, tongkat. Pegangnya begini. Itu tongkat. Dan umat Islam ketika sudah umur 40, itu bahasa Arabnya syekh, tua. Berarti yang di sini sudah tua semua. Nggih, 40 semua kan? Syekh. Makanya dengan panggil syekh, ojo senang, itu namanya wong tua. Makanya kalau di Mesir, kalau kiai bukan syekh, ustad atau maulana, sayyidin. Syekh itu umum. Jual bakul, jual apa? Bakul sayur, syekh. Orang Indonesia kalau dipanggil syekh bangga, padahal syekh itu bawe. Pun. Jadi orang yang sudah umur 40 tahun itu sunnah pakai tongkat. Jenengan punya tongkat semua, Pak? Pasti punya tongkat ya. Berapa senti tongkatnya jenengan, Pak? Kan kalau Nabi Musa 5 meter kan? Jenengan tongkatnya berapa? Tergantung. Jenengan paling tidak tongkatnya 1 meter nggih. Karena tingginya rata-rata kan sekitar 2 meter nggih. Kurang dikit berarti 1 meter wis api. Nabi Musa itu 10 meter, tongkatnya 5 meter. Dan wajar tinggi 10 meter karena Nabi Adam 30 meter. Nabi Adam tingginya 30 meter, lebarnya badannya itu sekitar 5 sampai 6 meter. Nabi Adam. Jadi jenengan melebu nang sae Nabi Adam, Pak, gak ketok, Pak. Main peta umpet enggak anu, Pak. Nah, di dalam tongkatnya Nabi Musa itu ada catatannya, tulisan begini. Ada 4 pelajaran untuk umat manusia kita semua. Tulisan pertama, kullu sultanin la ya'dilu fi sultaniyatihi fahuwa wa fir'aun sawa. Kula singkat-singkat, Pak. Setiap sultan itu simbol dari pejabat. Setiap pejabat yang tidak amanah, setiap pejabat yang menyalahgunakan jabatannya, menyalahgunakan wewenangnya, maka dia sama dengan Fir'aun. Ya, Bapak. Maka oleh karena itu pelajaran pertama, jenengan yang menjadi pejabat apapun jabatannya, RT, enten RT, RW, enten lurah dan seterusnya. Gunakan jabatan itu sebaik mungkin. Yang kedua, wa kullu alimin lam ya'mal bi ilmihi fahuwa wa iblisu sawa. Setiap orang berilmu dan ilmunya tidak digunakan, maka sama dengan iblis. Iblis itu paling pinter wong, 4000 tahun tadi guru spiritualnya malaikat. Saking pinternya iblis. Tapi ilmunya gak manfaat, akhirnya dikutuk. Gak manfaat, Pak. Dan yang ketiga, ini yang kaitannya dengan cerita tadi. Wa kullu ghaniyyin lam yanfa' bimalihi fahuwa waqarun sawa. Setiap wong sugih yang gak manfaat untuk orang lain, podo karo korun. Wong sugih, Pak, gak manfaat blas. Sampai tonggoi ngomong,
percuma duwe tangga sugih. Enten nggih? Pernah dengar nggih? Jenengan pernah dengar? Percuma duwe tangga sugih. Bah nyelang duwe, Bang. Enggak ono. Nyelang mobil, Bah. Anu. Pokoke sugih dhewe. Seneng-seneng dhewe, tanggae gak kecipratan blas. Enten nggih? Enten. Sugih-sugih dhewe. Maka orang semacam itu disamakan dengan Qarun oleh Nabi Musa. Qarun ya napa, Pak? Qarun itu sugih, tapi ketika diminta infak, Qarun berkata Pak di dalam surat Al-Qasas atau Al-Qisas, qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya apa yang aku miliki itu berkat ilmu yang aku miliki. Harta kekayaan itu berkat kecerdasan aku di dalam mengelola bisnis. Bukan karena Nabi Musa, bukan karena doa Nabi Musa. Sombong, Pak. Pelit, sombong. Maka oleh Allah dalam ayat 91-nya qasasa fa khasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Qarun, istana, harta, istrinya, permaisurunya, pengawalnya, semua harta kekayaan Qarun ambles. Ambles niku napa? Ditelan bumi habis dan melengkung, Pak, dadi danau tempatnya Qarun. Danau Qarun namanya, Pak. Bahasa Arabnya Bahru Qarun. Teng pundi niku? Teng kota Fayyum. Teng pundi kota Fayyum itu? Di Mesir. Sekarang lebih 60-65 km dari kota Kairo. Jadi Qarun itu di Mesir. Dadi lek enten tiyang mriki gali pondasi kok nemu harta berharga, iku dudu harta Qarun. Iku artoe mbah biyen disingit no kuwatir dicolong londo. Tutu harta karun teng mriko nang Mesir. Nah, itu yang ketiga. Jadi wong sugih yang enggak manfaat disamakan dengan Qarun. Sing terakhir nomor 4 nggih, Bang. Catatan Nabi Musa di tongkat. Wa kullu faqirin lam yasbir ala faqrihi fa huwa wal kalbu sawa. Setiap orang fakir gak sabar terhadap takdir fakirnya, wong miskin gak nerimo terhadap nasib miskinnya, gak ikhlas terhadap takdir Gusti Allah, maka wong iku disamakan dengan al-kalbu. Apa al-kalbu, Pak? Asu, anjing. Asu, Pak. Ojo banter-banter, ojo perasaan, Pak. Iki catatan Nabi Musa. Artinya apa? Apapun keadaan kita, andaikan pun qadarullah, bahasanya sana, Pak. Aku terkan guyu-guyu ya apa? Kuasa Allah ditakdirkan miskin, terima ikhlas sambil berdoa mugi-mugi berubah menjadi sugih. Allahumma. Boten enten tiyang niku pengen melarat, enten? Gak ono, Pak. Kabeh uang pengen sugih, bahkan doanya Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha sugih, jadikan kula niki wong sugih. Iku doa iku. Pengen sugih, tapi tetap kalau takdir miskin ya miskin. Anake di sekolah no jurusan ekonomi, Pak. Lulus cum laude, Pak, nilai terbaik, wisudawan terbaik, podo loro, Pak, podo pinter ekonomi kabeh. Lajeng buka usaha, usahanya sama, toko-toko sama, Pak, jenis bahan yang diperjualbelikan di toko sama, buka toko ngadepi podo, buka toko pada hari dan pasarannya sama, terus jami podo karena dukuni podo, Pak. Dungoe podo, maemi podo sak piring. Sitoke sak piring, bukan sitoke sak piring, sitoke sak panci, boten sami. Bojoe podo siji utawa podo loro, podo telu, terserah. Pokoke intine podo. Apa kok sitoke duwe mobil, sitoke duwe utang, Pak. Lah ya apa? Padahal semuanya iku jenenge kuasane Gusti
Allah. Kudu nrimo, Pak. Sing diarani nasib. Jarane takdir Allah iso diro. Takdir Allah bisa dirubah dengan cara dua. Satu usaha, dua doa. Lek menang tok gak tunggu, gak usaha, gak kira. Nggih. Makanya siapa Umar bin Khattab ketika datang ke Palestina, Pak, dihadang oleh gubernur Mesir, gubernur Palestina waktu itu. Umar, jangan masuk ke sana, karena di sana ada wabah penyakit virus. Kau masuk mati nanti, kena virus. Umar bin Khattab mikir, Pak, langsung ngajak jamaah atau rombongan pulang. Salah satu di antara rombongan itu protes, Umar, firaran an qadrillah, apakah engkau lari dari qadarullah, dari takdir Allah? Bukankah mati dan hidup itu adalah takdir? Apa jawaban Umar bin Khattab? Firaran min qadrillah ila qadrillah. Betul, saya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lebih baik. Sakit itu takdir, Pak. Sehat takdir. Milih pundi? Podo takdir loh. Sehat. Miskin takdir, sugih takdir, milih pundi? Nggih. Pinter takdir, bodoh takdir, milih pundi? Pinter. Artinya apa? Manusia diberi akal pikiran dan diberi panduan Al-Quran untuk menentukan takdirnya. Where is the good one and where is the bad one? Cari wong Madura. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Secara fitrah manusia lahir itu pasti mengerti ini yang baik, ini yang tidak baik. Fitrah. Sejahat-jahatnya wong, Pak, bajingan sampai BB-nya tebel banget, bajingan sampai gitu, Pak, saking tebelnya bajingannya, Pak. Pasti secara naluri, secara manusiawi wong iku ngerti lek nyolong iku elek. Apa kok nyolong biasa jawabannya terpaksa. Nggih. Padahal aslinya secara naluri gak apa sih, gak senang. Kula nate sepedaan motor, Pak, ketemu wong wedok ayu celana pendek. Sak ngene rotok dhuwur, celana pendek rotok dhuwur, Pak. Putih mulus. Nah, gak ngelirik kula, mboten tak delok teko spion. Akhirnya sapa sing sebelah ini delok niku, Pak. Sama perempuan ini ditutup oleh kayak ini loh, apa ditutup ini. Ternyata apa? Punya rasa malu. Secara manusiawi wong iki lek buka aurat mesti izin. Nggih, Pak, nggih. Kapan orang itu tidak punya malu? Ojo ngomong ketika gak ada kemaluannya, Pak, bukan. Ketika dia sudah terlalu banyak makan barang haram atau syubhat, biasanya rasa malunya hilang, tumpul, gak izin blas. Enten nggih? Mboten enten, saya ngaku. Mboten enten. Berarti nggih, tapi mboten jenengan. Tonggo adoh. Nggih. Pun. Jadi balik lagi pada tongkatnya empat pelajaran di tongkatnya Nabi Musa itu yang jadi pelajaran untuk umat Islam semuanya, Pak. Poin yang ketiga yang paling penting tadi itu, setiap orang yang punya harta yang tidak manfaat untuk orang lain maka disamakan dengan korun. Ketika disamakan korun maka kekayaannya tidak suke gak kira suwe. Kan ada orang kaya, Pak, tapi sebentar. Enten nggih? 3 tahun, Pak, kaya. Setelah itu ada yang kaya 5 tahun, ada yang kaya 10 tahun, miskin. Kenapa? Gak manfaat atau sugihnya tidak mendapatkan ridhoi Gusti Allah. Tapi ada orang, Pak, sugih awet, Pak. Contoh sugih awet, Pak, Fir'aun itu paling sugih wong tapi awet, gak miskin-miskin. Bahkan didoakan oleh Nabi Musa, Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraul azabal alim. Ya Allah, hancurkan Fir'aun itu, miskinkan dia. Kata siapa? Nabi Musa. Fir'aun ditungakno acur, Pak, kok tambah sugih.
Didoakan miskin tambah sugih. Sampai Nabi Musa itu penasaran. Tanya Nabi Musa pada Gusti Allah, ya Allah, apa rahasianya Fir'aun didoakan kira-kira begitu Pak? Kok gak mati-mati? Apa jawaban Gusti Allah? Nabi Musa, ini ada dalam tafsir Pak. Kalau pengen tahu kau rahasianya Fir'aun itu kenapa kuat, kenapa semakin jaya, semakin hebat, kamu besok subuh, habis subuh kau nyamar jadi pengemis. Nyamar Pak. Ketika lewat di depannya rumahnya Fir'aun, istana Fir'aun, Nabi Musa yang nyamar jadi pengemis ditangkap oleh pegawainya, dimasukkan ruangan, dikasih makan Pak, sarapan Pak. Setelah kenyang Pak, pegawainya Fir'aun bawa karung isinya uang emas, diberikan pada Nabi Musa yang menyamar jadi pengemis. Nabi Musa bertanya, ini apa ini? Pegawainya bilang, ini biasa sedekahnya rajaku Fir'aun, Raja Fir'aun, karena Raja Fir'aun ahli sedekah. Tidak ada pengemis yang lewat sini kecuali kenyang dan bawa uang. Tapi Fir'aun nggak ada sekarang Pak. Kalau Fir'aun ada sekarang mungkin lewat depan rumahnya semua Pak. Kelambenan elek kafe biar ditangkap, kayak mangan kenyang gowo. Langsung Nabi Musa nangkep Pak. Loh, inilah rahasianya mengapa Fir'aun itu gak iso disantet. Mengapa Fir'aun itu gak bisa didoakan jelek. Doai sopo ae Pak, lek dungo jelek pada seseorang yang ahli sedekah gak mampu, gak mempan. Dan manfaatnya sedekah bukan hanya untuk umat Islam Pak. Saya punya kenalan seorang pendeta Pak. Dia jujur Pak. Tiap malam sesama pendeta itu Pak saling santet Pak. Saling santet. Saling ini sama dengan sesama kiai sama ustadz. Lek gak kuat-kuat masuk santetnya. Tapi dia merasakan betapa dahsyatnya sedekah. Jadi santet itu mental dengan sedekah. Inilah kebenaran dawuhnya Rasulullah, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu tolak bala, tolak penyakit, tolak sihir dan seterusnya. Makanya anak wong loro berarti kurang sedekahnya. Nggih. Sedekah Pak, tolak bala Pak. Nggih. Jadi orang sedekah gak kudu akeh. Sedekah itu gak kudu akeh, sedekah banyu putih. Seenten nggih banyak, seenten Mas. Masjid niku ojo sampai tumbas banyu. Ngomong, Ustaz, ini banyu nih pun telas dereng. Pun telas jenengan tumbasakan. Ojo sampai tumbas. Nggih Pak nggih, sanggup Pak nggih? Tumbas. Ustaz kurang nopo? Kurang kopinya. Ngono tumbas no kopi Pak. Sama nopo nih. Pokoknya tumbas nopo sing kurang ngono lho Pak. Nggih. Ojo sampai nopo nggih boten sedekah. Jadi sedekah itu gak kudu akeh Pak. Sing penting istiqomah. Jenengan sedekah 1.000 rupiah. 1.000 rupiah per hari. Saulan pinten? 30.000. Luwih sae ketimbang sedekah akeh saulan pisan. Tiap tanggal siji sedekah piro Pak? 30 sesama 30 atau bahkan 50 sebulan sekali. Dengan 1.000 per hari jumlahnya berapa? 30. Secara kuantitas Pak, 50 dengan 30 lebih banyak 50. Tapi secara kualitas pahalanya lebih baik yang 30. Karena yang 30 itu ada unsur istiqomah. Every day, every morning. Do you know? Nah, itu tiap harinya itu. Makanya Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Apa jawaban Rasulullah? Adwamuha. Amal yang paling dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah, adwamuha, amal yang paling dawam, amal yang paling istiqomah. Walau yasiran senyadan titik. Ya, yang penting istiqomah. Jenengan maca Quran sehari 1 page, 1 halaman. 1 halaman Pak. Bukan sak lembar Pak. 1 halaman sehari Pak. Padahal sak juz itu rata-rata 10 lembar. 10 lembar. 10 kali 30 sama dengan 300.
Berarti kalau sehari one page, satu halaman, hatam dua tahun. Nggih, bener nggih? Perkiraan hatam 2 tahun tapi diwaca tiap hari. Luwih sae ketimbang hatam setahun pisan per Ramadan. Berarti 2 tahun hatam berapa kali? 2 tahun kali. Gak pernah moco kecuali bulan Ramadan. Lebih baik yang per hari walaupun hanya sahalama. Moco Quran. Istiqomah. Itulah yang disebut oleh Rasulullah, al-istiqomatu ainul karamah. Orang mulia itu kalau bisa istiqomah. Dan istiqomah itu ada 3 Pak. Istiqomah bacaannya, wiritan, istighfar ping 3. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum atubu ilaih, misal ping 3. Atau yang pendek-pendek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ngoten Pak. Biasa kawan-kawan yang mau astagfirullah, astagfirullah, gak mau astagfirullah yang lain Pak. Kenapa gak mau? Karena yang dicontohkan Rasulullah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gak paham dia. Itu kan hadisnya Sahih Muslim Pak, yang dikutip oleh Nawawi dalam kitab Al-Adhkar Nawawi. Rasulullah kalau habis sholat istaghfarallah falatan. Istaghfar moko jaluk sepuro sapa nabi sapa Rasulullah Allah ing Gusti Allah. Istaghfarallah, istaf'ala, istaghfarallah falatan kalawan ping 3. Karena gak no harkati, gak pernah mundo, gak pernah belajar nahwu, diwaca astaghfirullah falatan kalawan ping 3. Akhirnya apa? Diwaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Padahal hadis itu hadis informatif, alias informasi bahwa Rasulullah maca istighfar. Informasi. Perkara istighfarnya astagfirullah monggo, astagfirullahaladzim monggo, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum monggo. Sing penting istighfar, bukan paten astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi astagfirullah monggo. Sing istiqomah maca Quran monggo, istiqomah sedekah monggo. Makanya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam beliau mengatakan, orang beriman, wong Islam, hamba Gusti Allah niku istiqomah mesti beda-beda. Ana wong sing seneng salat tok, wiritane didik-didik. Enten nggih? Ana wong sing males salat, pokoke fardhu tok, wiritan tasbihku ganti ping 5, Pak. Saulan ganti ping 5. Ngono, Pak. Enten, Pak. Salati fardhu tok, sunat gak gelem, Pak. Pokoke wiritan. Enten sholat rada aras-arasan, wiritan aras-arasan, sedekah lancar, sedekah Pak, sonom. Enten nggih? Enten. Sholat gak gelem, wiritan gak gelem, sedekah gak gelem. Tapi le nyapu, kerja bakti, amal sosial, ngarep Pak. Ono sholat gak gelem, wiritan gak gelem, sedekah gak gelem, kerja bakti males, mangan tok. Enten nggih? Wah, ini yang bahaya. Tapi intinya Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, uang itu tidak boleh disamakan, tidak boleh dipaksakan kudu podo. Misalkan kula ngamalno sholawat Pak, muni, gak apa-apa, jarno. Tadi kula ngamalno sholawat, jenengan gak kudu ngamalno sholawat sing podo karo kula, mboten. Sing penting jenengan duwe amal-amalan tapi istiqomah senajan sedih-didik. Jelas Pak nggih? Pun jelas muni. Mugi-mugi manfaat sesarang ridho Allah Subhanahu wa taala. Jenengan tak dongakno kabeh iso istiqomah. Sehat wal afiat. Le istiqomah wae lara gak pati anu Pak. Sehat wal afiat, istiqomah, rezekinya lancar, barokah, ahli sedekah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta. Diakhiri dengan pembacaan surat Al-Asr wal Asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.